Alhamdulillah, innal hamdalillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fazal fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Asy-Syuhada yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang baik ini yang Rasulullah sebut Sayyidul Ayyam, dan juga di tempat yang Allah muliakan ini yaitu di Masjid Al-Muhajirin, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga nikmat yang paling berharga yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat Allah yang muliakan ini dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam semoga tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabat dan keluarganya dan seluruh umatnya sampai hari akhir nanti. Dan kita tentunya secara khusus mohon kepada Allah agar ditetapkan iman dan Islam kita sehingga tetap berada pada barisan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Ikhwan fillah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bekal yang utama yaitu takwa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sebaik-baik bekal adalah takwa. Kita juga sadar bahwa takwa kadang-kadang turun dan juga naik. Untuk itu, marilah kita berupaya semaksimal mungkin untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Artinya sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu istimewa yang dinanti-nantikan kedatangannya oleh setiap orang yang beriman. Dialah bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya adalah ladang pahala dan bulan mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di dalamnya ada satu malam yang nilainya 1000 bulan. Karena sudah selayaknya lah kita bersama-sama menyambut kedatangan Ramadan dengan penuh sukacita. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ramadan senantiasa dinanti-nantikan kehadirannya karena membawa begitu banyak keutamaan serta seluruh amalan nilainya dilipat gandakan. Dan kesempatan yang besar ini hanya ada pada bulan Ramadan. Yang dengan itulah sangatlah rugi apabila terlewatkan.
Dan yang perlu kita sadari juga, pertemuan dengan bulan Ramadan, kita tidak tahu apakah bisa bertemu lagi bulan Ramadan sekarang ini, apalagi Ramadan berikutnya. Karena kematian hanyalah Allah yang mengetahui. Kematian bisa menjemput yang muda, yang tua, kapan, di mana, semua itu hanya Allah sendiri yang menentukan. Untuk itu, marilah kita gunakan kesempatan yang besar ini untuk kita raih sebaik-baiknya. Ikhwan fillah rahimahullah. Bulan Ramadan banyak membawa kebaikan-kebaikan. Banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil. Yang pertama, kebaikan saum Ramadan. Allah katakan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika berpuasa itu lebih baik jika kamu mengetahui. Artinya, kebaikan-kebaikan di muka bumi ini apabila kita melaksanakan Ramadan itu akan lebih diberikan lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kebaikan sedekah, di mana dikatakan wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Begitu juga jika menyedekahkan itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Artinya ini juga kebaikan ini lebih dibandingkan kebaikan-kebaikan lain di muka bumi ini. Yang ketiga, kebaikan tadarus Al-Quran, di mana dengan tadarus akan diangkat derajatnya. Kata Nabi, Allah mengangkat derajat beberapa kaum melalui kitab ini dan merendahkan beberapa kaum juga dengan kitab ini. Hadis riwayat Muslim. Dengan tadarus yang nilainya berlipat, di mana kita juga tahu, kita sering mendengar bahwa satu huruf yang dibaca 10 kebaikan. Ini apabila dibaca di luar Ramadan. Di dalam bulan Ramadan tentunya memiliki nilai tersendiri, yang kata Nabi akan dilibatkan gandakan pahala-pahala di bulan Ramadan. Dengan tadarus juga sebagai penenang hati. Dengan tadarus Al-Quran menjadi pemberi syafaat dan meninggikan derajat dan lain sebagainya. Yang keempat, kebaikan malam Lailatul Qadar, yang pada malam itu bernilai 10.000 bulan, yang ini tidak ada pada bulan-bulan lain, di mana memiliki nilai 83 tahun lebih, itu sebagai bonus umur kita. Hal ini adalah sangat-sangatlah rugi apabila terlewatkan. Rasulullah menyampaikan umatku antara 60 sampai 70 tahun. Di mana umat sebelumnya ada yang mencapai 1000 tahun. Tetapi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memanfaatkan malam Lailatul Qadar itu dapat melampaui 1000 tahun usia nilai kita semuanya. Di mana 83 tahun apabila kita gunakan waktu-waktu ke depan dengan meraih Ramadan atau meraih juga bulan malam Lailatul Qadar, maka nilai kita usia di hadapan Allah akan melebihi dari 1000 tahun. Itulah keutamaan yang dapat kita ambil pada bulan Ramadan. Untuk itu selayaknya lah kita sebagai orang yang beriman senantiasa merindukan bulan Ramadan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan itu? Tentunya kita memanfaatkan waktu Ramadan ini
untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya. Yang pertama dengan ilmu. Bagaimana kita melaksanakan ibadah Ramadan yang benar dan sebagainya, sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam beribadah. Kita bisa mempelajari dari fikih saum. Yang kedua, dengan perencanaan serta membuat target yang bisa kita capai. Menaikkan target capaian yang sudah kita capai pada tahun lalu. Sebagai contoh, kita tadarus Al-Quran. Kalau tahun lalu bisa khatam 1 atau 2 kali, maka tahun ini kita buat target dinaikkan berapa persen. Syukur-syukur bisa naik 100% dibandingkan tahun yang lalu. Yang ketiga, tentunya ada komitmen. Kita paham tidaklah mudah bagi karyawan karena banyak melakukan hal-hal yang mungkin mengganggu ibadah Ramadan kita. Sebagai contoh, yang biasa dilakukan selama ini, biasanya ada ajakan-ajakan untuk berbuka bersama di luar kantor, atau bisa juga di restoran. Hal ini apabila kita hitung secara manajemen ibadah, maka sangatlah rugi besar. Karena akan terganggu sholat maghribnya, akan terganggu sholat isyaknya, dan sampai-sampai mungkin sholat tarawihnya pun terlewatkan. Sehingga dibutuhkan komitmen yang tinggi bagi kita sekalian. Yang keempat, senantiasa menjaga kesehatan. Karena ibadah Ramadan memerlukan fisik dan mental yang kuat. Sehingga upayakan istirahat yang cukup dengan memilah dan memilih kegiatan, mana kegiatan yang mubazir dan mana yang bernilai ibadah. Yang kelima, sebelum masuk Ramadan tentunya kita harus memasang niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ibadah tanpa niat akan tertolak. Bisa kita lihat di dalam syarat-syarat diterima amal. Semoga yang sedikit ini menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa rindu dengan Ramadan dan mampu memanfaatkan Ramadan dengan hasil yang terbaik sebagai bekal menuju hari akhir nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawla hadza fastaghfir innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, setelah kita tahu bagaimana kebaikan-kebaikan Ramadan, maka marilah kita sama-sama berusaha semaksimal mungkin untuk meraih nilai Ramadan tersebut untuk bekal kita di hari akhir. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut
Allahumma hawil alaina fi syakaratil maut wa najna minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.